Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, salam budaya, dan salam kita misteri. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami JCTV kembali lagi membuat channel, dan tentunya channel kami berbeda dari channel-channel sebelumnya. Kali ini kita akan membuat channel mengangkat kisah misteri, kisah horor yang terjadi di masyarakat kita. Dan tentunya kisah ini tidak kami buat-buat, kisah ini benar-benar nyata. Dan tentunya kisah ini akan kita ungkap, kita ambil hikmahnya, kita pelajari, dan kemudian kita buat bekal untuk kita ke depannya tentang bagaimana kita itu menghargai dunia. Ibaratnya kita itu hidup di dunia ini tidak dunia nyata aja, ada dunia lain, yaitu dunia gaib yang perlu kita hargai juga. Kali ini saya ditemani sahabat saya, seorang praktisi spiritual, Mas Budi SPR. Dia dari Purwokerto, Jawa Tengah. Dan juga sahabat saya satunya lagi, seorang narasumber dari Tuban, Jawa Timur, Mas Ahmad Farid. Kali ini kita mencoba untuk bercerita tentang pengalaman Mas Farid, tentang pengalaman pribadinya. Kebetulan waktu itu tahun 2008, Mas Farid pernah melihat sesosok pocong yang kalau orang Jawa bilang itu wedon ya Mas Farid. Iya, wedon tinggi. Dan untuk sahabatku semuanya yang ingin share pengalaman pribadi yang sekiranya mau dicurhatin lah, ibaratnya kalau anak muda ke kita bisa, ntar di link deskripsi video ini akan kita kasih sosial media kita, sehingga teman-teman JEC, para subscriber JEC yang ingin bercerita tentang misterinya bisa kirim atau hubungin di sosial media kita. Dan selanjutnya insya Allah akan kita bahas secara tuntas bersama para praktisi spiritual kita, Mas Budi SPR. Dan untuk konten yang pertama kali ini, langsung aja kita langsung ke Mas Farid sebagai narasumber yang mempunyai sebuah cerita. Katanya dia pernah melihat sosok pocong wedon. Ya. Oke Mas Farid, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baik Mas Bayu untuk waktunya ya, Mas Widi sebagai pelaku spiritual. Jadi saya ingin bercerita tentang pengalaman horor saya di tahun 2008. Itu di desa saya, Desa Wonosari, Mas. Desa Wonosari. Iya, Desa Wonosari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Kisah ini diawali dari saya dan teman saya bernama Regi Ferdiansyah. Jadi saya memiliki cerita horor ini bersama teman itu, termasuk itu saudara masih itu. Jadi itu berawal dari kita mau mencari binatang. Apa tuh Mas? Jangkrik Mas. Jangkrik ya? Iya, jangkrik. Iya. Jadi kisah ini diawali ketika Mas Regi itu sore jam 3 bertemu saya. Dia mengajak untuk nyari jangkrik di sebuah kebun. Mungkin perjalanannya agak jauh ya, sekitar mungkin berapa kilo. Tapi itu posisi di depan jalannya itu ngeliatin hutan depan rumah saya. Bisa dibilang itu depan rumah saya itu hutan yang lebat lah. Jadi sekitar rumah saya itu, jadi saya kasih tahu Mas ya tata letaknya. Jadi rumah saya itu di sebelah belakang ini rumah saya, posisi belakang rumah saya. Terus depannya rumah saya itu ada hutan, belakangnya itu perkebunan. Agak ya lumayan lah, jauh lah. Jadi sore jam 3 kita ngobrol, Mas Regi ngajak kita nyari jangkrik. Saya iya kan. Terus saya tanya ke Mas Regi, iya aku oke aja, tapi jam berapa?
kita nyari jangriknya. Kemudian Mas Regi bilang ya udah nanti aja, habis sisa sekitar jam 8 lah. Habis orang-orang pulang dari sholat isya lah, kita nyari jangriknya. Ya. Pas tepat sekitar jam 8 itu gerimis, kebetulan Mas hari itu gerimis. Jadi sebenarnya sorenya itu hujan lebat, terus gak terang-terang, jadinya gerimis, ya malam kayak gitulah, gerimis. Terus sampai jam 8 gak terang-terang, saya memang sama Mas Regi, kita berdua itu memutuskan kalau ini hujannya deras banget kita gak jadi, tapi kalau hujannya rintik-rintik kita berangkat. Tapi posisi saya itu masih malas Mas sebenarnya, mau berangkat itu antara mau apa nggak mau, soalnya males, soalnya itu malam becek lah gitulah. Pokoknya udah ada rasa mau berangkat itu udah males-malesan gitu lah. Ya males lah. Nah, singkat cerita, saya memutuskan mengiyakan ajakan Mas Regi. Terus kami prepare, menyiapkan itu alat-alat untuk nyari jangkrik. Saya nyiapin senter, kita siapkan pakai jaket biar gak kedinginan. Nah, setelah prepare, kita memutuskan untuk berangkat itu pukul gak malam kok Mas, masih sekitar jam 8 lebih 15 menit. Kita jalan dari rumah saya, Mas Regi posisi di depan, saya di belakang. Nah, kita berjalan sekitar 10 meter, kita ketemu hutan jati. Jadi hutan jati itu luas Mas. Tapi di tengah-tengah hutan jati itu ada sebuah pohon pisang. Itu pohon pisangnya cuma satu atau gimana, atau itu kebun atau gimana itu? Jadi posisi di tengah hutan itu ada pohon pisang satu, tapi di pinggir-pinggirnya itu ya, di pinggir kayak itu ada pohon pisangnya ya, sekitar mungkin ada 10-15 itulah. Tapi pohon lah. Iya. Terus kami berjalan, posisi Mas Regi masih di depan, saya di belakang. Kita berjalan sambil ngobrol aja seperti biasa lah. Seperti biasa, belum terjadi apa-apa ya. Aneh-aneh itu belum ada. Kita belum merasakan apa atau apa, kita nggak merasakan ibaratnya bulu kudu merinding atau di sini. Iya, kalau katanya bilang orang kalau lagi ketemu kayak gitu kan kadang merinding, tapi itu enggak Mas, karena memang belum ada apa-apa itu. Saya berjalan sama Mas Regi, saya mengikut Mas Regi aja, soalnya posisi memang Mas Regi lebih tua dari saya ya, karena dia juga lebih tahu medannya. Saya jalan terus, sesekali itu senter itu diarahin ke atas, ke samping, karena memang nyari jangkrik seperti itu ya, nyari jangkrik itu melalui pendengaran ya, suara jangkrik di situ kita samperin, suara jangkrik di sana kita samperin ke sana. Nah, suatu ketika setelah kita melewati hutan jati, kita sampailah di kebun. Kebunan itu perkebunan jagung. Iya, betul, perkebunan jagung itu luas Mas, berhektar-hektar itu. Nah, kita berjalan menuju ke kebun yang luas itu. Nah, saya sontak sama Mas Regi kaget karena dari kejauhan saya lihat itu ada sosok apa ya, cahaya putih. Iya, saya sama Mas Regi, karena Mas Regi orangnya agak pemberani. Kita memutuskan samperin. Dia bilang begini Mas Regi, kita sempat bercakap-cakap. Gimana itu, apaan itu putih-putih, cahaya apa itu? Saya kan karena lebih posisi saya itu, saya baru berusia sekitar SD lah, berapa ya? Masih kecil lah. Masih kecil ya, mungkin ada 10-11 tahunan lah. Saya tapi situ di depan ya Mas, tadi depan, saya di belakang ya. Tapi jangan lari, kalau ada apa-apa ya saya di belakang, saya ikut aja ya. Ya udah, center yang pertama saya bawa, saya kasih ke Mas Regi. Dibawa Mas Regi, center, kita jalan. Kita deketin tuh, kita berjalan sekali, kita sambil nengok ke kanan kiri kan, kita sampailah di titik cahaya itu posisi emang itu ya jauh ya, udah dari pemukiman warga, itu udah jauh, hutan ya. Ternyata itu bukan penampakan Mas. Apa itu Mas? Itu ternyata tetangga saya Mas. Astagfirullahaladzim, masih aman lah. Iya, masih aman.
Karena memang saya sempat itu apa kan ya, stop putih karena dia cuma pakai apa ya, baterai, tapi yang enggak baterai zaman jadul lah, masih baterai. Ya kan itu lah, yang masih kecil itulah ya. Iya. Yang ABC yang itu ya. Jadi masukin kayak gitu baterainya modelnya. Terus kita sampai ternyata itu tetangga saya, itu namanya Sunoto, Mas Sunoto. Sunoto sekarang di mana? Sekarang kerja di Pertamina dia. Sunoto ya. Dia memang dia menjaga loh di Pertamina itu. Memang orangnya memang pemberani itu. Saya akuin itu memang terkenal dia orang pemberani. Malam-malam Mas itu sendirian di tengah kebun, hutan. Sendirian berani orangnya. Sama sekali gak ada teman. Dia bawa itu tempat buat itu naruh jangkrik ini. Ternyata dia memang cari jangkrik sama. Kita nyari jangkrik, memutuskan untuk bareng Mas sama Mas Sunoto. Nah, kita memutuskan bareng, kita sambil berbincang-bincang, ngobrol sambil mencari jangkrik. Lama, hampir 1 jam Mas. Sekitar itu waktu udah menunjukkan pukul 9 lebih lah. Di situ kami dapat jangkrik. Udah dapat masing-masing lah. Saya udah dapat, Mas Reki udah dapat. Setelah sekian lama mencari, Mas Sunoto juga udah dapat. Ya, itu jangkriknya udah ditaruh di itu tempatnya masing-masing. Nah, kita memutuskan untuk pulang Mas Bayu. Di perjalanan kita mau pulang, karena posisi rumah saya kan di barat, rumahnya Mas Sunoto kan ada di sebelah timur, jadi kita berpisah. Nah, pas kita berpisah, Mas Sunoto sempat bertanya kepada kita berdua, saya sama Mas Reki. Dia tanya, gimana posisinya, aman apa enggak, awas hati-hati loh. Nah, Mas Sunoto baru bilang seperti itu ya. Tiba-tiba itu bulu kuduk saya itu merinding Mas. Itu Mas Sunoto masih kelihatan, dia masih kelihatan. Dia menuju ke rumah dia belum, masih bentar lagi ya nyampe ke rumah dia lah. Posisi utara, terus sini utara, belok dikit tuh rumah dia. Bisa kelihatan. Dengan saya ke barat, belok lah. Pas di belokan itu mau menuju ke hutan, dia setelah tanya itu saya merinding. Tapi saya nganggap mungkin ini cuma hawa dingin karena malam ya, pasti hujan ya. Hujan. Lama kemudian saya jalan sama Mas Regi, tiba-tiba Mas, itu di tengah hutan yang saya sebutin itu tadi, pohon pisang yang pertama saya kasih tahu Mas Boy tadi. Dan di tengah-tengah itu pohon jati itu di tengah hutan ada segumpal asap. Jadi asap itu terbang Mas. Setelah terbang itu mungkin ya nggak tinggi lah, yang hampir sejengkal tangan kita lah Mas. Itu keluar ledakan Mas Bayu, kenceng banget suara dar gitu ya. Iya, kenceng banget. Saya sempat teriak. Kita berdua panik, saya sama Mas Reki posisi masih depan, saya di belakang. Saya panik karena malam-malam ada suara seperti itu, pasti orang panik lah ya. Tidak apa. Saya lihat dari ledakan itu, dari asap itu membentuk sesosok pocong. Merinding Mas, saya udah lanjutin. Ya, terus gimana? Itu asap itu membentuk sebuah pocong itu saya liatin Mas, dari ngambang sampai wujud itu saya liatin. Begitu juga Mas Reki, dia juga ngeliat. Itu bentuknya gimana Mas? Dia masih asap atau udah berbentuk wujud atau gimana? Iya, asap tapi berbentuk wujud. Jadi wujudnya pocong tapi berasap gitu. Berasap seperti itu Mas Bayu. Setelah itu kami berjalan, setelah itu kami diam sejenak. Itu masih sosok itu masih melihatin kita, tapi dia itu kayak itu berjalan gitu, tapi mengambang Mas. Tapi lebih terbang lah. Tapi dia mencoba ngikutin kamu atau cuma diam di satu tempat itu atau gimana? Iya, enggak. Iya, dia berusaha ngikutin kita Mas. Jadi jarak antara saya dan sosok itu hampir 10 meteran. Jadi itu tinggi Mas, sekitar 15 meter. Jadi ada pohon jati yang tinggi-tinggi itu, dia kayak tembus seperti itu Mas Bayu.
kayak asap, tapi dia waktu tembus itu nggak nyebar tapi tetap berbentuk pocong tapi sangat tinggi sekali Mas Bayu. Jadi kayak ada pohon, kayak ranting pohon itu jadi kayak tembus, tapi sosoknya itu kelihatan banget Mas, nyata gitu, nyatu gitu, asap itu kelihatan banget. Jadi ada tangannya, kelihatan maksudnya pocong ya, kayak orang dipocong itu Mas, kapan? Iya. Jadi saya melihat sosoknya, mukanya saya lihat betul itu Mas Bayu. Jadi gosong, kayak kebakar, kayak orang maksudnya kulit terbakar, gosong. Hidungnya itu tertutupin oleh sama apa ya, kayak kapas ya orang bilangnya. Terus saya ingat betul itu matanya itu merah menyala, tapi wajahnya itu hitam, hancur, keluar kayak berdarah seperti itu, bernanah. Karena saya sama Mas Regi berdua, saya sempet tanya sama Mas Regi, Mas ini gimana? Itu yang dibilangin orang-orang itu namanya pocong wedon Mas. Saya sempat bisa bicara Mas, katanya kan kalau orang dilihatin penampakan itu katanya nggak bisa bergerak, nggak bisa berbicara. Tapi saya bisa Mas itu. Saya tanya sama Mas Regi, karena saya memang tahu kalau Mas Regi memang melihat juga, tapi dia berusaha untuk diam, untuk biar saya tenang mungkin ya, karena memang dia dewasa, saya masih kecil. Saya di belakang dia bilang begini, Mas Regi, kamu baca ayat atau surat yang kamu bisa, semampu kamu, sebisa kamu. Saya berdoa dalam hati, ya Allah, tolong saya ya Allah, tolong saya dari sosok itu ya Allah. Karena saya memang takut, panik. Saya bilang sama Mas Regi, kita lari aja, kita lari secepatnya, sebisa kita mungkin. Mas Regi juga begitu, kita lari aja. Lama kita bicara begitu, karena posisi itu pocong juga semakin mendekat kan. Orang bilangnya kayak mau menyembur gitu ya. Saya lari. Saya ingat betul itu. Posisi jalan gerimis, posisi hawa itu gerimis, dingin. Posisi itu hampir jam 9, jam setengah 10. Saya lari sama Mas Regi terbirit-birit. Lari terus, saya nggak lihat belakang, saya lurus ke depan sambil lari terus. Lama kita berlari, akhirnya kita sampai di depan rumah saya Mas. Saya ketok pintu rumah saya. Dari dalam rumah ibu saya itu membukakan pintu. Ibu saya sempat shock, panik karena saya teriak-teriak nggak jelas malam-malam itu kan, karena posisi memang sunyi banget itu, gerimis. Ibu saya bertanya, ada apa kamu kok lari-lari ketakutan? Kemudian saya bilang kepada ibu saya, Bu, saya tadi dilihatin sosok pocong, tinggi sekali, tinggi banget, mukanya hitam hancur. Saya sama Mas Regi lari kenceng-kencengnya, makanya saya lari kayak gini, Bu. Emang kamu dari mana? Udah malam-malam ngapain? Dari mana kau hutan? Kok kamu gak bilang dari kalau mau keluar? Iya, saya sama Mas Regi nyari jangkrik. Jadi saya dilihatin itu. Kalau gak percaya saya tanya, ibu tanya sama Mas Regi. Terus Mas Regi itu bilang ke ibu saya, iya bener Bu, saya dilihatin sosok pocong sama Farid. Terus saya pas posisi itu di luar rumah itu, di halaman depan, langsung saya disuruh ibu saya masuk, saya didudukin di situ. Saya bercerita awal perjalanan sampai dilihatin itu, saya cerita, kemudian ibu saya percaya. Karena memang Mas Bayu, di hutan itu konon katanya zaman dulu itu memang pernah bekas ada kayak makam. Makam zaman apa ya? Mungkin orang yang tidak iya emang Belanda kayak zaman PKI lah, seperti itu. Itu jadi ada bekas makam tapi udah hilang lah. Enggak dirawat, sudah tidak. Iya, memang karena memang bukan itu ya orang Indonesia, mungkin ya orang Belanda atau PKI ya. Kita nggak tahu ya, memang itu ada makam di situ katanya. Kemudian saya diistirahatkan ibu saya kasih air putih, kami minum. Mas Regi juga begitu, suruh tenang dulu, tenangin pikiran dulu. Kemudian
tetangga saya itu karena mendengar teriakan saya itu nyamperin mas. Ada apa malam-malam teriak-teriak? Pada berdatangan terus saya bercerita itu kepada tetangga saya dilihatin sosok ini sama Mas Regi dari ini perjalanan ini hari ini ketemu sosok itu. Nah dari situ kami juga dinasihatin sama tetangga, sama ibu, sama keluarga, dinasihatin. Makanya kalau malam-malam itu jangan sembarangan keluar. Kalau mau keluar itu baca doa dulu, pamitan dulu. Karena memang Mas Bayu saya berangkat itu enggak pamit ya. Karena pasti angker ya, saya enggak pamit. Terus lupa berdoa mungkin Mas Farid. Mungkin ya memang saya lupa Mas. Saya akuin itu memang tidak berdoa. Memang penting ya menurut saya. Yang awalnya Mas Bayu saya tidak percaya ada penampakan seperti itu. Saya baru sekarang itu yakin kalau memang penampakan atau gaib itu memang ada ya. Nah itu aja Mas Bayu. Memang saya juga setelah itu punya cerita lagi Mas Bayu. Tapi untuk ini saya cerita yang pertama itu ya Mas Bayu ya, yang sosok pocong itu ya, atau wedon orang bilangnya ya. Oke Mas Farid, terima kasih untuk ceritanya ya. Oke pemirsa JSC TV, itulah kesaksian dari Mas Farid, cerita nyata yang pernah dialami di Tuban, Jawa Timur tahun 2008. Iya betul, 2008. Dan kali ini sesuai janji kita, semua akan dituntas oleh saudara saya Mas Widi SPR dari Purwokerto. Oke Mas Widi, bisa dikasih tanggapan tentang pengalamannya Mas Farid tentang sosok apa sih itu pocong atau wedon Mas Widi? Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakanlah gitu. Terima kasih Mas Bayu dan Mas Farid. Ya. Kalau kita menyaring ceritanya Mas Farid itu kan ya baik, sangat menegangkan ya. Iya. Itu sangat itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan Mas Widi. Kalau orang umum kan pasti kalau baru ketemu sosok tersebut kan takutnya kan luar biasa gitu. Iya. Kadang kan sampai ada yang nggak bisa gerak lah, nggak bisa ngomong kan. Itu karena ketakutannya itu sangat luar biasa itu. Ya karena mungkin ada yang bilang kalau kata bisa menyembur mengeluarkan api seperti itu ya, kok mitos ya, kita kan ya juga kalau saya atau tidak percaya karena bicara soal menyembur iya pocong itu ngeluarin api lah. Selama saya terjun ke dunia spiritual kan saya sering nih yang namanya didatangi pocong lah, bahkan saya pernah mencari sosok tersebut kan. Ya betul, seperti apa itu berapa puluh kali tuh saya ketemu pocong itu, tapi tidak ada yang namanya bisa menyembur. Itu menurut pengalaman saya pribadi, dan itu belum pernah mengalami gitu kan. Tapi jangan sampai lah yang diminta. Jadi memang cerita yang berkembang di masyarakat kan begitu, katanya pocong kan bisa menyembur dan bisa melukai manusia kan begitu. Mitos lah di masyarakat kita ya. Sedangkan kalau di dalam hadis kan yang namanya jin kan tidak bisa melukai manusia, apalagi memegang kan tidak bisa. Karena kita udah beda dunia, beda dimensi. Kita manusia memang manusia lebih sempurna yang diciptakan dari semua makhluk yang Allah ya. Cuma berinteraksi dengan sosok tersebut kita bisa. Jadi kalau di dalam makhluk gaib kan ada tingkatannya. Tingkatannya. Iya, ada jin, ada iblis, dan yang tertinggi kan dajjal. Ada lagi siluman kan. Saya kira kalau yang bisa menyembur itu tergolong iblis, karena iblis itu bisa masuk dalam hati, itu bisa mengontrol kita ya. Bisa melukai manusia begitu. Mungkin kalau kita bahas suara dentuman, benar ya? Iya, saya mendengar itu keras, kayak meledak gitu ya. Meledak, jadi suara itu benar-benar kenceng Mas Widi. Siapa sih yang nggak takut sih malam-malam dengar suara dentuman seperti itu ya? Apalagi itu anehnya asap itu tidak di tanah, asap itu kayak terbang, ngambang. Iya, ngambang gitu. Itu sebenarnya manipulasi, tipuan jin. Kalau dikatakan ya sihir itu. Agar apa? Agar kita itu takutnya itu semakin menjadi. Karena apa? Karena ketika manusia itu rasa takutnya muncul ketika melihat sosok makhluk gaib, itu makhluk gaib itu semakin menjadi loh, semakin berasa
dia tuh kuat, pede gitu loh. Tapi kalau kita lawan dengan, maksudnya dengan lawan rasa takut kita, itu malah dia ngulang sendiri gitu loh Mas. Oh iya, memang itu langsung Karena ada juga banyak orang gitu kan, ada yang takut dengan makhluk gaib, ada juga bahkan yang sengaja mencarinya. Tapi kebanyakan yang mencari malah nggak menemui sosok tersebut. Karena apa? Itu pembuktian bahwa jin itu kalau manusia dilawan dengan berani itu dia akan kalah sendiri, siut nyalinya. Karena kan derajat manusia kan lebih tinggi. Kenapa kok orang takut? Otomatis takut karena melihat hal-hal yang jarang ditemui kan. Gak munafik lah kalau kelihatan seperti selama ini kan kita kan melihat wujud manusia secara sempurna, cantik, yang ganteng. Kamu tiba-tiba melihat pocong lah, kuntilanak, itu otomatis takut. Manusiawi lah ya. Manusiawi. Cuma saya sarankan kita sebagai makhluk hidup yang beriman dan bertakwa, itu kita tidak boleh takut sama yang namanya makhluk gaib. Itu kita tidak boleh takut. Takutlah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua kita. Ada lagi nih Mas Widi, pertanyaan nih Mas Widi dari saya. Itu Mas Farid tadi cerita katanya dia melihat asap ya Mas Hasil? Iya, asap. Asap itu di sekitar pohon pisang ya? Iya. Jadi dari pohon pisang itu kayak jatuh kayak gitu, keluar asap, terus meledak Mas Bayu. Nih, saya sambil merinding nih, maaf saya merinding ya, saya diam sebentar dulu. Ini Mas Widi, apakah benar kalau pohon pisang itu sebagai sarang jin-jin Mas? Iya, mungkin identik seperti itu Mas. Saya dengar-dengar dari warga-warga. Apalagi pocong ya. Iya. Identik kalau pocong kalau pisang ya. Pohon pisang. Menurut Mas Widi bagaimana? Pengalaman Mas Widi. Kalau tempatnya jin kan sebenarnya di dalam tubuh manusia aja menjadi tempatnya jin loh Mas. Di dalam tubuh kita loh. Iya. Pasti banyak jinnya. Gak usah jauh-jauh lah ya. Iya, nggak usah maksudnya nggak usah di ruangan kita tempat kita tinggal sendiri mungkin juga ada Mas Bayu, ya Mas Widi ya. Mas Bayu itu juga dengan di tempat lain ya. Apalagi itu di tengah hutan malam-malam saya. Kalau rumahnya jin, kalau misalkan di pohon lah, di apalah, itu memang benar adanya. Saya pun punya, istilah katakan punya kebun. Itu pun ada sosok yang menghuni di salah satu pohon di kebun saya itu loh. Nah, ciri-cirinya itu begini. Kalau pohon di tempat saya itu pohonnya nggak mau besar. Benar, itu benar Mas. Saya ya di posisi itu pohon pisang itu bertahun-tahun Mas Widi, nggak pernah tinggi, nggak pernah, jadi sedang juga nggak pernah berbuah. Memang kebanyakan begitu. Bahkan sampai itu terakhir saya pulang kampung kemarin tuh mati pun juga keluar kayak bibit anakannya itu, tunasnya itu juga gak pernah berbuah Mas. Ya, kebanyakan memang begitu. Kebanyakan kan di pohon apa namanya? Ya pohon pisang, pohon karet, beringin apalagi kan. Itu memang menjadi sarangnya, tempatnya. Karena kenapa? Jin itu kan suka sama tempat yang namanya lembab-lembab. Posisi memang lembab itu, hujan gerimis. Itu jin. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika bertemu sosok makhluk gaib yang wujudnya tidak menentu? Yang pertama, kita tidak usah panik. Kalau bisa kita baca doa minta keselamatan, udah kita cuek aja. Walaupun munculnya di depan kita, udah kita hiraukan aja. Tuh apa sih itu, insya Allah itu kan jin akan pergi dengan sendirinya gitu Mas. Begitu. Dan itu saja Mas Widi ya. Oke, terima kasih Mas Widi atas pencerahannya. Ya. Oke, sahabat JC, setelah kita dengarkan ilustrasi dari Mas Farid, pengalaman pribadinya ketika dia di Tuban, dan juga setelah kita serap ilmu dari Mas Widiantoro SPR tentang ilmu-ilmu ibaratnya pengalaman yang telah dia pelajari di dunia spiritual. Semoga apa yang kita sajikan ini bermanfaat dan menambah ilmu untuk sahabat-sahabatku semuanya di JSC TV. Ya, bisa jadi hikmahnya lah ya, cerita. Ya. Semoga di channel ini bisa mendapat hikmah, pengalaman, juga pengetahuan terutama di dunia spiritual. Dan ingat sahabat-sahabat,
kita hidup ini bukan hanya di dunia nyata aja, masih ada dunia gaib. Makanya kita harus saling menjaga, saling menghormati, dan juga kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk channel kami lebih maju ke depannya. Terima kasih.